C23. Selanjutnya, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Karibam Darwasanti SAG. Kepada Ustaz disilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat secara jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia Allah pada malam yang ke-23 kita melaksanakan qiyam Ramadan. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah, terutama nikmat iman dan Islam yang masih tertanam dalam jiwa kita, sehingga kita dapat hadir di musala kita ini untuk melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah, melaksanakan qiyam Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah, semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jemaah yang hormati, pada malam kini kita juga menyampaikan seketik peringatan Allah kawah di dalam surah Al-Imran ayat 103. Ayat yang telah dibacakan tadi yang artinya aku berlindung kepada Allah dan segala godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dulu berselisih, lalu Allah menjinakkan, melembutkan hati di antara kamu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana,
maka dengan nikmat Allah itu menjadikan kamu bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan kamu adalah berada di tepi jurang neraka. Fa anqadhakum minha, lalu Allah menyelamatkan daripadanya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kamu mendapatkan petunjuk. Maha benar Allah yang Maha Agung. Kaum muslimin dan muslimat sedang masalah tarawih yang dirahmati Allah. Barangkali yang akan kita coba penegasan dari ayat tadi itu adalah potongan dari awal ayat. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Jadi peringatan Allah kawan untuk selalu berpegang teguh kepada tali agama Allah. Artinya dalam suatu kumpulan, apakah itu rumah tangga, bajorong, banagari, bahkan sampai daerah yang apa perlu negara. Tapi yang terutama itu adalah kita sesama orang yang beriman, jangan ada bercerai-berai, jangan ada berselisih, sama-sama berpegang teguh kepada tali agama Allah. Sesungguhnya Bapak dan Ibu, kita umat Islam mempunyai kekuatan yang luar biasa sebenarnya kalau awak lai betul-betul menjalankan perintah Allah. Jadi ada 5 kekuatan bagi awak umat Islam Jadi 5 kekuatan sebenarnya untuk menjaga awak, menjaga agama awak, baik di diri awak, masyarakat secara umum. Yang pertama adalah kekuatan kita itu adalah tauhid kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tuh betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan awak terhadap Allah sebagai Rabb awak, sebagai Tuhan awak. Keyakinan awak terhadap Allah lah yang maha segala-galanya. Allah yang maha besar, Allah yang maha mengetahui, Allah maha pencipta, Allah yang maha mendengar, Allah maha mengetahui. Yang tercantum dalam Asmaul Husna itu kan. Kemudian yang tercantum juga dalam sifat-sifat yang wajib bagi Allah, karena wujud, qidam, baka, mukhalafat hawadis dan seterusnya. Yang keyakinan awak terhadap itu adalah kekuatan awak sesungguhnya. Dan kedua adalah kekuatan umat Islam itu menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh atau suri tauladan, jadi idola bagi awak, dan awak rindu-rindukan, dan awak idam-idamkan, dan awak arwah-arwahkan nanti bersama awak di beliau di akhirat nanti. Itu. Jadi itu yang kedua, kekuatan yang kedua itu adalah menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Dan ketiga, kekuatan umat Islam itu adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran sebagai pedoman hidup, itu kekuatan yang ketiga. Dan keempat adalah kekuatan umat Islam itu Ka'bah atau Makkah Al-Mukarramah sebagai tempat suci, arah kiblat bagi seluruh kaum muslimin di dunia. Dan terakhir, kekuatan umat Islam itu adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara sesama muslim, sesama umat Islam. Kekuatan yang kelima.
kekuatanku harus wak paliarukan bana, harus wak jago. Kalau indah, nalimoko akan terus dirongrong oleh orang luar Islam. Baupayo orang luar Islam melemahkan nalimoko. Jo caro-caronya. Nah, pertama tadi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan awak terhadap Allah. Allah lah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Besar. Makanya Bapak Ibu, kalau azan salat tetap diawali dengan kalimat takbir. Begitu. Salat awak ada baca dulu. Allahu Akbar. Begitu. Azan orang di masjid membawa salat apa diucapkan? Allahu Akbar. Tidak kemarilah masjid, kemarilah sembahyang, tak ada itu dah. Tapi ungkapan Allahu Akbar artinya apa? Diingatkan dulu manusia pun bahasa Allah lah yang Maha Besar. Baru bekom panggilan mengajak untuk salat, hayya 'alas salat. Jadi tauhid awak tu dulu Allahu Akbar. Sudah tu kalimat syahadat itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul? Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat kan? Sudah tu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masing-masing dua kali baru maju untuk salat. Jadi kalau tak tanam dakwah di hati awak tauhid awak kepada Allah, kemudian awak menyaksikan atau mempersaksikan atau mengakui bahwa Allah lah Tuhan kita, tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad Rasulullah, baru diajak untuk salat, hayya 'alas salat, mari tunaikan salat, baru hayya 'alal falah. Ya, kalau salat baru Tuhan dapatkan hayya 'alal falah tadi, mari merebut kemenangan. Nah, itu kemudian diulang lagi Allahu Akbar. Ya. Balik ke tauhid tadi balik. Nah, di ujungnya la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi Bapak dan Ibu, keyakinan awak terhadap Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha segala-galanya itu perlu ditanamkan. Dan ada lewat keyakinan terhadap yang lain-lain yang berkuasa, yang memelihara, dan ada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, oleh sebab itu mari sama-sama kita menjaga. Orang berupaya puluh untuk mengganggu atau mengganggu tauhid awak, ya, dirusak. Jadi ada keyakinan yang bisa merusak akidah awak. Contoh, ya kan? Ada anggapan-anggapan terhadap benda, bahkan bisa jadi anak awak punyai, bahkan bisa jadi anak kandung awak sendiri. Contoh, ibu ya, ada anak mau berapa atau bertiga gitu, lain nak ketemu besok-besok saja, ekonomi itu tu lah. Lain nak kedua masih besok-besok saja, lain nak ketiga, rupanya lain ekonomi kan. Ada anggapan saja siano kulai rancak saja rezeki wa ikut mana bawa mana. Jadi itu bisa merusak akidah awak. Sehingga kadang-kadang ada orang yang mengistimewakan anak tadi itu karena dianggap membawa rezeki. Bahkan benda pun ada orang kan, sajanya punya onda tu gimana rancak-rancak saja rezekinya. Misalnya mengalir saja pakai onda tu atau pakai auto tu. Kan naya saja rezekinya. Sehingga lah kayu mana nak onda tu haram juga menjual orang. Tak kami jual dong. Kalau dijual tu membawa juga banyak apa? Ada orang apa itu? Iya kan? Anda apa aja menjual? Biarlah jadi besi tua saya letak di rumah. Itu kan rusak akidah awak tu. Rezeki itu datangnya dari Allah. Dari Allah, tidak dari onda buah tadi itu, tidak dari oto tadi itu, tidak dari anak tadi itu. Anak itu rezeki. Tapi yang anak gara-gara anak itu rezeki bertambah, itu baru merusak. Nah, itu dan secara itu ada apa seperti itu. Ada lain kadang-kadang ya yang lain-lainnya. Nah, kedua Pak Ibu itu supaya hati-hati kan. Nah, kedua kekuatan itu adalah
menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Nabi Muhammad itu jadi idola ya Pak. Supaya jadi idola, yuk diketahui bahwa Rasulullah itu caranya mengice, melawan dalam arti menghadapi musuh, ya kan? Bahaya memimpin umat, bahaya juga orang selain Islam itu kan, orang Yahudi bahaya. Sehingga kalau dibaca-baca sejarah Nabi itu, Bapak Ibu memang sangat menarik gitu kan. Bahal lembutnya akhlak Rasulullah, ya, lah dicaci orang, lah diampun, ya kan, tidak mendendamnya, bahkan lah hampir dibunuh, tidak mendendamnya. Yo, itu kan jadi contoh. Mungkin kalau tidak tertulis sertifikat itu tidak mungkin, ya kan? Tapi setidak-tidaknya awak bisa menjadikan ya bau sawah serupa itu, ya kan? Nah, jadi dengan menjalankan sunnah-sunnah beliau, jadi artinya Bapak Ibu, nan kasraman Rasulullah banawa tentu tidak mungkin. Enak, ba'a gaya ibunya, ba'anya berdagang, ba'anya berkendaraan, tentu tidak mungkin kan? Nabi pakai unta, kemalu mencari unta itu kan? Nah, tentu tidak mungkin. Nabi itu jo pakaiannya, apa namanya? Pakai jubah, pakai serban, pakai tentu tidak mungkin loh macam itu, betul. Tapi setidaknya substansinya atau isinya, ba'a Rasulullah beribadah, itu perlu contoh. Ba'a akhlaknya, itu perlu contoh. Ya kan, kalau soal pakaian itu tidak jadi patokan, sebab dalam Islam pun bagaimana bentuk pakaian dalam Islam tidak pernah diatur. Sobat, tradisi Arab yang dipakai Rasulullah itu tidak beda Abu Lahab, tidak beda Abu Jahal. Kalau dikecekan meniru pakaian Rasulullah ditiru, ya bisa jadi dikecekan meniru Abu Lahab, meniru Abu Jahal, sebab tradisinya sama. Tapi Islam menggariskan pakaian itu yang menutup aurat lahir. Kan itu, jadi bakal kemudiannya itu disarankan bahwa pokoknya bagi kaum Hawa pakaian itu tidak mengundang syahwat. Kan itu. Baca tujuh ini laki-laki. Nah, jadi Bapak Ibu, ikut pun dirongrong oleh orang luar Islam, sehingga nanti dilemahkanlah ya Rasulullah itu dengan apa? Adanya tuduhan-tuduhan yang tidak baik terhadap Rasulullah. Ya, Nabi istrinya lebih dari apa contohnya kan? Itu khusus untuk Nabi itu. Kita tidak boleh kalau itu. Itu bahkan jadi sajatul di orang Islam. Kecilnya Nabi itu pengumbar syahwat, bini istri banyak, itu jadi sajatul. Ya kan? Bahkan ada sejarah Rasulullah itu dan dibelok-belokkan. Termasuk Bapak Ibu kalau ada macam lihat di YouTube di mana, ya seorang murtad kan menjadi pendetanya. Makanya dulu guru di pesantren, ya Syekh Ibrahim, namanya Syekh Ibrahim, namanya ditukar jadi pendeta. Macam-macam yang dituduhkannya terhadap Nabi. Bahkan patanggunya mengusulkan Kementerian Agama untuk mengakui 300 ayat di dalam Al-Quran, karena ayat itu memicu perpecahannya. Enaklah 77 tahun Indonesia merdeka, ilan alun-alun oleh gara-gara Al-Quran kok. Ya, umat dan batangka di Indonesia, bahkan aman-aman saja. Bahkan kalau tidak ada Al-Quran kok, kalau tidak ada Islam, mungkin Indonesia pun tidak pernah ada. Ya, Bapak Ibu antara suatu ketahui ya. Kita akan menyayangkan sekitar gini-gini karena orang Islam membela orang yang tidak Islam. Bahkan orang Islam najwa disudut-sudutkan, orang Islam najwa di pojok-pojokkan. Padahal kalau mencari apakah sejarah, kalau tidak ada Islam di Indonesia pun, mungkin Indonesia pun akan pernah ada. Jadi kalau mencari sejarah, siapa tokoh-tokoh yang memperjuangkan Indonesia pun dan mengusir penjajah itu siapa? Ya. Kalau kita cari yang merumuskan Pancasila undang-undang itu siapa? Kalau kita cari Bapak Ibu ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu, ya, terutama pembukaan Undang-Undang Dasar itu, namanya saya pembukaan. Kan mainnya Al-Quran. Kalau Al-Quran ada sudah bertemu apa Bu? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya pembukaan.
undang-undang itu dasarnya kan dari pembukaan undang-undang, aturan pembukaan. Sama juga dalam Al-Quran. Al-Quran itu yang pembukaan itu kan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu induk dari segala Al-Quran dan pebeli dasar pebeli surah itu induknya Al-Fatihah tadi. Ya kan? Walaupun itu 7 ayat, tapi nyola langkau di situ tuh. Ada akidah, ada ibadah, ada sejarah di dalam 7 ayat itu. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu akidah itu tuh. Ya kan? Malik yaumiddin tuh nanti yang menguasai hari kemudian artinya sampai nanti di akhirat. Iya karena berdua, iya karena nasta'in itu ibadah tuh. Kepada Engkau hanya kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Ibadah itu kepada Allah menyembah, salat, termasuk puasa bagian dari penghambaan diri kepada Allah. Ya kan? Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Barokan salat itu ibadah itu. Nah, kemudian ada ihdinas siratal mustaqim. Nah, tunjuki kami jalan yang lurus. Itu ada akhlak di situ tuh. Ada jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa? Nabi. Ada sejarah tuh. Ya. Jadi jalan orang telah Engkau beri nikmat dalam surah Fatihah itu yang dimaksud Bapak Ibu itu ya para nabi dan rasul, para siddiqin, orang-orang yang benar itu yang dimaksud dengan an'amta alaihim, orang yang telah Engkau beri nikmat itu orang. Jadi dan Allah itu Allah mendapatkan jalan atau ditunjukkan oleh Allah jalan nabi dan tunjuk Allah bahwa itu nama mohonkan gitu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Sejarah itu siapa yang dimurkai? Qarun, Namrud, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya. Kan tuh, itu yang ghairil maghdubi alaihim. Waladhdallin, dan bukan pula orang-orang yang sesat. Siapa sesat itu? Sejarah juga tuh. Jadi dalam Al-Fatihah itu lalang kok. Apa itu tuh? Jadi Bapak Ibu, Al-Quran itu pun diupayakan orang belum itu ya supaya orang Islam tak lain madok kamari. Ya kan? Disibukkan dengan umat Islam pun dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari Al-Quran itu, hiburan. Bisa juga melalui televisi. Banyaknya orang lalai di TV kan, lalai sholat, tak lagi baca Quran. Abi hari ini siaran TV, sinetron saja, basah buang gitu, ya kan? Bahkan ada orang yang takut kan ketinggalan episode, kamu itu. Bahkan baca itu di tapek karajo atau baca coba sono, dan diceritakan sinetron, no ya tuh, ya kan? Diceritakan tuh agunnya. Padahal kalian jadi lihat di TV itu cerita ini hanya fiktif. Belakang fiktif itu kan kosong kan tidak ada tuh loh. Mengawak sibuk dengan hal-hal yang kosong. Kau itu fiktif itu artinya kosong. Abi itu. Sehingga lupa aja Quran. Bahkan ya maaf saja banyak anak-anak kita generasi kita yang malah jangan kami baca. Ya, huruf Al-Quran saja dia tidak tahu. Membaca saja dapat pandai. Abidonya kan terjemah atau baca pandai kan? Padahal Al-Quran itu dibaca, diterjemahkan, dipahami, diamalkan. Sementara level 1 kebanyakan hanya sebatas membaca, diterjemahkan aluleh memahami, aluleh mengamalkan. Kalau tidak harus dibaca, diterjemahkan, dipahami, diamalkan. Nah, Bapak Ibu saudara hormati, jadi itu nak ketiga Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sehingga orang mengambil pedoman karena lain. Artis jadi pedoman hidup, gaya artis bentuk gaya pakaian, baca pergaulan artis bentuk cara pergaulan. Hendak kembali ke Al-Quran. Bahas seorang anak terhadap orang tua ada dalam surah Luqman. Bahas seorang orang tua terhadap anak itu dalam surah Luqman. Bahas seharusnya orang tua kepada anak, ya kan dalam surah Luqman juga itu harus bersyukur, dilarang berbuat syirik,
berbuat baik kepada orang tua, suruh anak sholat, jangan sombong berjalan di muka bumi. Ada dalam surat Luqman, silakan dibaca itu. Itu kewajiban orang tua terhadap anak. Kemudian anak ke orang tua ba'a pula. Aja lihat dalam surah Al-Isra ayat 23-24. Kalau sebagai anak ba'a seharusnya orang ke orang tua dipadiaro, tidak boleh mengecek kasar, elok-elok mengecek. Sudah tu doakan. Itu kewajiban seorang anak terhadap orang tua. Dipadiaro, mengecek elok-elok, tidak boleh hari-hari. Sudah tu doakan. Itu tugas seorang anak terhadap orang tua. Karena tidak kembali ke siko, kadang-kadang orang tua lupa tugas terhadap anak. Anak tidak disuruh sholat, kadang-kadang lah tinggi suruh anak bapak dia saja. Bahkan ada dulu kok gak baca duit anak sekitar di bawah-bawah galak, ya kan? Pakaiannya mahal. Jadi salah saja kayaknya minta beli baju rayu anak disuruh aku papa ibu iriakan antara pikir-pikirnya lo cocok dia nak anak oleh nak mengundang dosa baju nanti beli kok. Piti habis dosa repek lo. Betul perlu kan tu untuk anak adik orang pemuan membeli baju rayu so kok jangan rancangnya pikirkan hendak menimbulkan dosa. Sebab sebanyak orang macam dia dosa anak apa ibu nama pakaian tu menerima lo dosa. Orang dosa macam ni apa tu dah. Jadi dosa jariah jadinya dosa menepi-nepi. Itu kewajiban. Kamu itu. Ba'alu pergaulan. Hati-hati. Kalau tidak kembali ke Al-Quran, tentu pergaulan itu menurut zaman yang notabene ya. Kalau tidak hati-hati awak bisa sasih, bisa salah, tentu mempengaruhi karena syaitan. Jadi kembali kita kepada Al-Quran. Nan ka ampe yaitu ya Ka'bah sebagai kiblat. Jadi itulah istimewanya Islam dalam beribadah daripada agama lain. Kalau gereja membangun orang Kristen membangun gereja itu arahnya ke arah jalan saja. Kalau di Islam tak. Yo, kok madu kamarua jalan, madu kemudian jalan, namun saja tetap arah kiblat. Tidak mesti do. Oh, kapal lo saja kan arah kiblat ini kok. Ya kan? Oh, jalan di situ ya terus jalan situ. Kok mairiam, kok mencong, ke bawahnya, nanjale arah saja terhadap kiblat. Makanya itu istimewanya umat Islam. Ya kan? Tidak sembarangan doa saja. Jadi ada tinggi kan dulu gereja aja. Ya kan? Gereja Katolik cek, gereja Protestan cek. Jadi tu. Kakak nama arah jalan saja tu. Coba lihat para musajidnya. Sehingga laman tu ada segitiga, ada nan jajaran genjang laman jadi kan. Coba tetap mengarahkan masjid ke arah kiblat, tidak melalui arah jalan. Jadi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam ikut dilemahkan orang juga. Ya, jatuh dengan adanya anggapan suatu tempat yang dianggap suci, ya kan? Dan ada pula kalau bayi kesinan 7 kali kesembuh ke Mekah, kan? Kan ada anggapan dulu tu. Ya, bayi kesinan karena ada kuburan beliau tu situ, kuburan Syekh itu. Ayo, bayi 7 kali sinan kesembuh ke Mekah. Ya, itu keyakinan yang merusak. Jadi kalau lah itu kan mau ke Mekah lah itu. Jadi dan terakhir adalah ukhuwah Islami. Aku cile harus hati-hati. Aku nak lebih hati-hati awak. Ya jujur saja kita umat Islam anda hanya di kampung ya secara kabupaten bahkan pada negara pun di kalangan umat Islam sendiri pun banyak golongan-golongan, banyak organisasi. Awak di lawang masalah itu kan? Enak. Ada Muhammadiyah, ada Tarbiyah, ada PSI ya. Kalau bagi ya kan ada tu. Ya kan? Ajar itu menjadi awak berpecah belah. Organisasi hanya sebagai alat untuk menggapai ridha Allah. Kalau soal perbedaan dalam praktek ibadah itu hanya yang dalam hal yang sunat-sunat. Ya, jadi tidak ada masuknya lain, lebih masuknya kini mempertangkakan masalah kunut dan kunut, Bismillah karih luna, ya kan? Sembahyang tarawih 23 je sabale. Nah itu yang dipertangkakan. Kini nak dipikirkan bahawa orang hendak ke surau supaya surau, anak hendak solat supaya solat, itu nak dipikir doa. Lebih telih itu tu. Jadi tidak ada le masuknya mudah-mudahan itu tu, ya kan?
mau dikarihkan bismillah silakan, mau disirkan silakan. Kalau Abu menilai bahkan dalam tarjih Muhammadiyah pun sebenarnya Pak Ibu mau dikeraskan bismillah dalam Fatihah itu tidak ada masalah. Kekuatan hadisnya sama. Jadi tidak ada oleh itu tuh. Jadi kalau Abu menilai samu mempatangkakan antara orang media di Melambui. Ayah, orang media di Melambui ya. Itu nak sudah tu petangkakan nak kecil orang Melambui. Tidak elok padi ku dibijak-bijak doh. Seperti itu. Anak kecil orang media tidak elok padi ku dilacu-lacui doh. Enak. Asamu ibu-ibu membeli barang di pasar pernah bertanya ke orang menjual itu. Ikuku barang aku dulu padinya Melambui itu media. Kan tidak ada. Babali isinya kan. Asamu itu. Jadi habis itu tuh tidak ada cerita penonton. Kini dipikirkan orang nak semua. Kalau nak sembahyang tu keluarga awak nak sembahyang Allah. Subuh hanya sembahyang lah itu dipikirkan arba'ah hanya supaya sembahyang betul. Bahkan mengidolakan selain Nabi. Kalau Nabi palsu ku luar biasa ya. Bahkan kece Pak Din Samsudin mantan pimpinan pusat Muhammadiyah di Indonesia pun saja Nabi palsu tak kurang dari 40 orang. Di Indonesia semua yang alun di negara-negara lainnya, ya kan? Kemudian Al-Quran sebagai pedoman hidup, ya kan? Al-Quran sebagai pedoman hidup, bukan koran, bukan siaran televisi. Ya, kemudian Ka'bah sebagai tempat suci, yang terakhir ukhuwah Islami. Ya, jadi mari kita jago nanti merupakan kekuatan kita sebagai umat Islam. Barangkali itu dapat saya sampaikan. Kalau salah janggal Abu mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz kita tadi yang telah menyampaikan ceramah di hadapan kita bersama. Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Acara selanjutnya penonton, sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, marilah kita bacakan sekali seorang hamdalah. Saya sebagai protokol